Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum pengajian kitab ini disambung, diteruskan, sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah satu kali, yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada hadarat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga kepada para anbiya dan mursalin, keluarga mereka, sahabat mereka. Kita hadiahkan juga kepada para kekasih Allah, para aulia, para ulama, para syuhada dan salihin. Juga kita hadiahkan untuk guru-guru kita yang telah mendidik dan mengajar kita, yang telah dulu meninggalkan kita. Khususnya kita hadiahkan untuk arwah keluarga kita yang hadir di pagi ini. Ayah, ibu, nenek, moyang dan lain-lain yang berhak menerima hadiah kiriman daripada kita. Umumnya arwah mukminin, mukminat, muslimin, muslimat dari masyrik sampai maghrib. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat dan keagungan surah Al-Fatihah, ya Allah, panjangkan usia kami dalam keadaan sehat walafiat, mudahkan segala urusan harian kami, kurniakan kepada kami rizki yang banyak untuk bekalan ibadah dan taat, kurniakan kepada kami taufik dan hidayahmu, ilmu untuk beramal, serta berikan kepada kami kebahagiaan, kesejahteraan di rumah tangga. Jadikan anak keturunan kami anak yang soleh dan solehah. Juga memohon kepadamu, ya Allah, negeri ini, Selangor Darul Ihsan, dan negara Malaysia, mudah-mudahan diberikan keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan hidup rakyatnya, serta mendapat kemakmuran dengan keagungan dan barakah surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sila. Wal qismus tsani, dan bahagian murtad yang kedua, al-af'alu, yaitu murtad pada perbuatan, kasujudin, seperti sujud, atau menyembah, lisonamin, kepada patung-patung, au syamsin,
atau matahari au makhluqin akhar atau sujud menyembah kepada makhluk-makhluk yang lain. Okey. Itu tajuk. Bagian murtad yang kedua ialah melalui perbuatan. Dengan perbuatan itu seseorang keluar daripada agama Islam, iaitu murtad. Sudah bukan orang Islam lagi. Apabila disebut bukan orang Islam, maknanya kafir. Kenapa mereka boleh jadi kafir, keluar dari Islam? Di antaranya kasujudin lisanamin, seperti dia sujud atau menyembah kepada patung-patung. Kita tahu patung ini dibuat oleh manusia, lalu manusia yang membuatnya sujud kepada patung itu. Di segi logik, siapa yang cerdik, siapa yang ada kemampuan, patungkah atau manusia? Manusia. Buktinya patung itu dibuat oleh manusia. Kepalanya, badannya, tangan, kaki. Tapi patung tak boleh buat manusia atau mana-mana bahagian manusia. Dia benda mati, lalu disembah oleh manusia itu. Au syamsin, atau menyembah matahari. Matahari dianggap Tuhan, dianggap berkuasa. Matahari dianggap dia yang memberi kehidupan dan lain sebagainya. Nah, perbuatan ini kalau dilakukan oleh orang yang ngaku Islam, dia jadi murtad, keluar pada Islam. Au makhluqin akhara, atau dia menyembah makhluk-makhluk yang lain selain daripada anak patung matahari tadi. Apa makhluk yang lain itu? Apa saja. Wa kullu ma siwallahi fahuwa makhluqun. Wa kullu ma, dan tiap-tiap perkara, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, atau ada antara langit dan bumi, siwallahi, selain Allah, makhlukun, ia adalah benda yang dicipta oleh Allah, makhluk. Kalau Allah sebagai pencipta disebut khaliq, disebutnya apa? Khaliq. Kalau benda yang dicipta disebut makhluk. Makhluk. Seperti apa benda selain matahari dan patung? Banyak. Pokok, api, sungai, mata air, termasuk bangsa jin. Begitu juga jika yang disembah itu manusia.
Nah, makhluk jin manusia ini sama dengan kita, makhluk dicipta oleh Allah. Jin tak ada kuasa seperti kuasanya Allah, tak ada. Manusia juga tak ada kuasa seperti kuasanya Allah. Bahkan hidupnya jin manusia itu diatur oleh Allah. Teruskan pada bahagian kedua, yaitu mengenai murtad yang terjadi kerana perbuatan seperti bersujud kepada berhala, matahari atau makhluk yang lain. Termasuk sujud ialah meminta-minta. Termasuk sujud ialah meminta-minta kepada makhluk Allah. Sama ada minta kepada yang masih hidup ataupun kepada yang sudah mati, dalam hal yang makhluk tak mampu. Contoh, minta dipanjangkan umur. Makhluk tak mampu memberi panjang umur, sebab umur itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tuh. Lalu kita minta kepada makhluk tadi, minta dipanjangkan umur. Baik kepada yang hidup atau yang mati, yang nampak, yang tak nampak. Pergi ke kuburan, tak kira kubur jenis apa, lalu minta kepada si mati dipanjangkan umur. Dia sendiri pun sudah pendek umur, buktinya mati. Betul kan? Buktinya mati, kan begitu. Minta rizki kepada yang sudah mati, sedangkan dia pun sudah habis rizki. Apabila habis rizki, mati. Dan yang menanggung menjamin rizki itu adalah Allah. Allah memberitahu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang melata fil ardi, di muka bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, melainkan atas tanggungan Allah, jaminan Allah rizkinya. Lalu kita datang kepada kubur yang sudah mati, kemudian minta rizki. Padahal dia pun rizkinya dulu ditanggung oleh Allah. Ada lagi tukang jual batu. Jual batu. Batu ini emerald, Russian emerald, zamarud. Batu ini akik, baik Yamani, Irani dan lain sebagainya. Pakai batu ini pasti rizki berdatangan. Kita pun percaya bahwa batu itu memberi rizki. Kita pun beli, pakai. Nah, hari-harinya berkeyakinan bahwa batu ini boleh memberi rizki. Syirik itu. Ya, sudah menyembah, sudah tunduk meminta kepada batu itu. Sebab di antaranya termasuk sujud itu ialah meminta
Tak minta kepada makhluk Allah. Batu itu makhluk bukan? Batu itu makhluk bukan? Iya. Batu itu dicipta oleh Allah. Begitu juga kalau kita sakit, lalu kita beranggapan obat inilah yang menyembuhkan. Tak ingat bahwa Allah zat yang menyembuhkan. Tak ingat bahwa Allah yang menjadikan bahan ubat itu. Itu pun boleh jadi syirik. Macam mana nak mengelak syirik? Jadikan ia asbab. Jadikan dia asbab. Apa makna asbab? Hanya sebab ikhtiar. Sebab makan obat ini ikhtiar jumpa dokter, sebabnya makan ini Allah beri kesembuhan. Allah yang memberi itu boleh, itu asbab. Sebab makan nasi, sebabnya lantarannya Allah memberi kekuatan. Kalau aku tak makan, aku mati. Itu salah juga. Sebab tak makan boleh jadi mati. Bukan tak makan yang menjadikan mati itu. Itu asbab saja. Sebab lantaran saja. Tapi hakikat yang menghidup, yang mematikan siapa? Allah. Mana dalil di dalam surah Al-Mulk? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah. Biyadihil mulku, di tangannya kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ayat berikutnya Allah memberitahu alladzi khalaqal mauta wal hayata. Alladzi, dialah yang, yakni Allah itu khalaqal mauta, yang menjadikan mati, wal hayata, dan juga hidup. Jadi yang menjadikan mati hidup ini siapa? Allah. Allah. Maka ulama disuruh kita bersyukur atas kehidupan ini. Alhamdulillahilladzi khalaqana bil ijad wal imdad. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita bil ijadi, dengan wujud kita. Syukur kepada Allah, kita wujud dijadikan manusia, maksudnya gitu. Tidak dijadikan kambing, itik, ayam. Tak. Wal imdadi, dan syukur juga kepada Allah yang telah melanjutkan, imdad ini memperpanjang, melanjutkan hidup kita dengan bekalannya. Hidup kita dilanjut oleh Allah kan? Ada bekalannya tak? Disertai bekalannya. Waktu kita lahir, apa bekalan kita waktu itu yang kita perlukan? Susu dengan pampers aja kan? Betul? Adakah waktu itu perlu kepada mainan waktu bayi? Baru lahir perlu mainan tak? Tak. Perlu baju cantik-cantik tak? Tak. Tuh. Waktu itu keperluannya hanya itu. Allah sediakan. Akhirnya kita dapat menyusu, dapat pampers, betul? Kemudian Allah panjangkan lagi kita menjadi anak-anak. Nah, ketika anak-anak keperluannya lain, Allah pun sertai dengan keperluan itu ada.
Waktu anak-anak apa keperluannya? Alat mainan, contoh. Betul kan? Mak bapak mampu beli tak? Belikan tak? Beli. Waktu itu pampers perlu lagi tak? Umur 2 tahun, 3 tahun pampers perlu lagi tak? Susu perlu lagi tak? Tak. Puting ya? Dah tak perlu. Ada rizkinya, ada. Dipanjangkan umurnya, rizkinya ada. Panjangkan lagi umurnya jadi remaja, keperluannya lain. Ada tak? Ada. Apa keperluannya? Nak pergi sekolah, kasut, baju, buku, semua ada. Okey. Itu imdad namanya. Jadilah remaja, dewasa, apa keperluannya waktu itu? Motor dapat, handphone dapat tak? Dapat. Kemudian nak kerja, cari rezeki, ada tak? Ada. Bahkan hendakkan isteri pun ada tak? Ada. Berubah tak? Berubah. Buktinya ini semua ada isteri. Betul kan? Sampai mampu bayar mas kawin, mampu buat hantaran, mampu buat majlis, mungkin sampai besar-besaran. Ada. Tuh. Itu namanya imdad. Imdad ini syukur kepada Allah atas kelanjutan hidup yang disertai dengan keperluannya. Tapi kadang-kadang kita tak perasan, tak ingat pun. Betul kan? Ingat hari ini aja, tak ingat waktu kecil itu. Sampailah kepada berumah tangga, punya anak, ada lagi keperluan tak? Apa dia? Tempat? Akhirnya mampu tak beli? Mampu menyediakan tak? Tuh, alhamdulillah masing-masing punya tempat tinggal, sama ada sendiri ataupun sewa, mampu. Syukur kepada Allah. Apalagi nikmat itu, wa faddala alaina bil iman wal Islam. Dan Allah kurniakan kepada kita nikmat yang berikutnya, iman. Selepas kita dicipta oleh Allah, membesar dengan bekalan rizkinya dari Allah, kemudian Allah kurniakan kepada kita kepercayaan, keyakinan yang kuat di dalam hati, sehingga kita berkata, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, aku beriktikad, aku mengakui bahwasanya tiada Tuhan yang wajib aku sembah, yang wajib aku sujud, illallah, kecuali Allah. Semua sudah ada ini? Alhamdulillah sudah ada. Tapi pengakuan, keyakinan itu boleh rusak jika seseorang melalui perbuatannya boleh jadi murtad. Rusak tak? Rusak. Akidah, keyakinan. Tadi kan asalnya aku meyakini, aku beriktikad, aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Tapi sekarang sudah berubah. Yang dia yakini yang boleh memberi rezeki batu, arwah, matahari dan lain sebagainya, sudah berubah tak? Sudah berubah. Nah, apabila berubah ini, maka seseorang sudah keluar daripada Islam. Jangan ya. Jadi maka itu ada orang mengatakan ziarah kubur itu syirik. Tak.
Kalau setakat ziarah kubur itu tak syirik. Haram tak. Tuh. Boleh, ya boleh. Mengingati kematian. Ibu bapa kita dah mati. Apabila kita ziarah kubur, ingat waktu kita kecil dikasihi, disayangi oleh emak dan bapak, sekarang sudah kembali ke hadarat Allah. Dan aku juga akan kembali seperti dia, mengikuti dia. Yang tak boleh itu apabila datang ke kuburan atau ke mana-mana tempat minta sesuatu hajat, yang mana hajat itu sebenarnya dalam kekuasaan Allah, dalam kemampuan Allah, milik Allah. Itu boleh jadi syirik. Jangankan kubur, kalau di rumah pun minta kepada lilin, nyalakan api di rumah, kemudian minta kepada lilin atau jin yang ada di rumah itu, minta panjang umur, minta rizki. Itu tak boleh lah. Tak boleh. Bukan ziarah kuburnya meminta-minta kepada si mati. Ziarah kuburnya ya silahkan. Itu bahkan baik. Kalau meminta kepada si mati, Rasulullah larang. Kalau untuk ingat mati, Rasulullah suruh. Kata Nabi, nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha litudzakkirul maut. Aku larang kalian ziarah kubur jika kalian minta-minta kepada si mati. Larang, tak boleh. Fazuruha litudzakkirul maut. Tapi ziarahlah kamu ke kubur itu untuk kamu ingat mati. Itu diperintah. Faham? Oke. Teruskan. Memuja-muja, menganggap bahwa makhluk itu memiliki kekuatan, kekuasaan selain kekuasaan Allah. Kalau menghormati makhluk dengan membongkok seperti ruku, hukumnya secara terperinci sebagai berikut. Sekarang bagaimana kalau sesama makhluk hormat sampai membongkok seperti orang yang ruku ketika sholat? Dia ada dua pendapat. Yang pertama, kalau diniatkan dengan menyamakan keagungan Allah kepada makhluk itu, sebab ia yang mesti dihormati, disanjungi, akhirnya bongkok seperti orang yang ruku ketika sholat. Dan waktu itu niatnya untuk mengagungkan dia, menganggap dia ini agung sebagaimana agungnya Allah, maka jadi kufur. Kufur, jadi kafir orang itu. Maknanya sudah dikira menyembah manusia lah tu. Kalau membongkok itu tidak ada niat mengagungkan dia sebagaimana keagungan Allah, hanya semata-mata hormat saja. Yang kedua, kalau tidak demikian, yakni tidak menyamakan keagungan makhluk itu dengan Allah, tetapi hanya sekadar memberi kehormatan saja, adalah haram hukumnya. Hukumnya haram, tak jadi kufur, tapi haram. Aku tidak menganggap dia ini sebagai Tuhan, tapi aku sangat hormat ke dia, bongkok. Haram hukumnya. Siapa? Ya siapa saja. Kan dia itu tinggi pangkatnya, tak ada lagi dia. Tapi bukan begitu caranya. Membongkok seperti itu hanya layak untuk
zat pencipta makhluk ini, yaitu Allah. Adapun menghormati makhluk dengan menunduk, qadar menunduk saja gitu, nunduk, morning, gitu. Selamat pagi, nunduk, kadar nunduk gitu. Adapun menghormati makhluk dengan menunduk kepala saja atau membungkuk sedikit namun tidak sampai batas rukuk, tidak haram, tetapi hukumnya makruh. Allah tak suka. Allah tak suka juga. Faham ya? Habis macam mana? Ya begini aja sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum sudah. Tapi dalam Islam kan yang masyhur hormat itu ialah Assalamualaikum. Memberi salam. Itu penghormatan dalam Islam, bukan membungkuk gitu, bukan. Faham sampai sini? Ada berapa hukumnya kalau memberi penghormatan kepada makhluk? Jadi 3 lah. Jadi yang pertama boleh jadi kufur jika menghormat makhluk itu membongkok seperti bongkoknya orang yang ruku dan menganggap makhluk itu agung mulia seperti Allah. Hukumnya boleh jadi kafir, kufur. Yang kedua, membongkok kepada makhluk tapi tak ada niat mengagungkan seperti keagungan Allah, semata-mata hormat. Itu hukumnya haram. Kemudian membongkokkan kepala, menundukkan kepala agak bongkok sikit, tak sampai kepada peringkat bongkoknya ruku, untuk menghormati makhluk, tidak menyamakan dengan Allah, hukumnya makruh. Arti makruh benda yang tidak disukai di dalam agama. Okey. Ini kata ulama, ya, kata kitab Sulamut Taufiq. Okey, teruskan. Wal qismus salisu. Wal qismus salisu. Dan bahagian murtad yang ketiga, al-aqwalu, murtad pada ucapan, wahia, dan ianya, kathiratun, banyak, jiddan, sungguh-sungguh. Maksudnya banyak sekali, banyak sungguh. La tanhasiru, tak dapat dikira. Kenapa? Kerana terlalu banyak mulut cakap. Boleh jadi murtad. Bagian murtad yang ketiga ialah murtad pada ucapan. Murtad pada ucapan ini sangat banyak. Itu disebut al-qismu. Qismun itu bagian. As-salisu yang ketiga. Pada kata salasa, wahid, itsnain, salasa. Kalau salasa 3, kalau yang ketiga as-salis, yang ketiga. Bagian murtad yang ketiga al-aqwal. Aqwal kalimat jamak daripada qaul. Qaul itu ucapan.
Aqwal, berbagai ucapan, banyak ucapan. Maka itu ucapan ini kathiratun jiddan, banyak sekali. Kathiratun, banyak. Kalau sikit, kalau banyak kathir, kalau sedikit qalil, kalau sedikit qalil, kalau besar kabir, kalau kecil saghir, kan gitu. Jiddan, sungguh-sungguh banyak, benar-benar banyak. La tanhasiru, tak dapat dikira. Bagian murtad yang ketiga ialah murtad karena ucapan. Perhatikan baik-baik, sebab kita ni hari-hari banyak mulut. Hari-hari banyak mulut, banyak berucap. Perhatikan ucapan itu. Disebabkan ucapan boleh jadi murtad, boleh keluar pada Islam. Bukan i'tikad, bukan perbuatan, tapi ucapan. Hal ini sangat banyak sehingga tidak dapat terhitung, tak dapat dikira. Oke, teruskan. Minha, di antaranya yang menyebabkan murtad melalui ucapan ayyaqula, dia berkata li muslimin, kepada orang Islam, ya kafiru, wahai kafir. Kita berkata kepada orang Islam, hei kafir, pada orang itu Islam. Maka yang menjadi kafir adalah kita. Kembali pada kita jadi kafir, boleh jadi murtad. Mungkin berlaku tak? Mungkin berlakulah. Kalau marah-marah sangat, dasar dia itu kafir, pada orang itu Islam. Mana ukuran Islam? Dia itu orang yang bersyahadat. Itu aja. Sebab berukun Islam itu mengucap 2 kalimat syahadat. Ukurannya kafir tak kafir, orang itu bersyahadat. Adapun dia itu jarang solat, ustaz, jarang puasa, namanya muslim tapi asi. Orang muslim tapi berdosa, dia tidak menyebabkan dia kafir, kecuali kalau dia beriktikad bahwa solat itu tak wajib untuknya. Bagi aku tak wajib solat, itu keluar pada Islam. Selagi dia beranggapan solat itu wajib, puasa itu wajib, menuntut ilmu seperti ini wajib, dan dia bersyahadat tetap Islam, tak boleh disebut dia kafir. Faham? Kita ringkas aja. Contoh, au, silakan. Au ya Yahudiyun, wahai Yahudi. Au ya Nasraniyun, atau hei Nasrani. Au ya Adimaddin, atau hei orang yang tidak beragama. Yahudi tahu? Tahu Yahudi? Tahu. Yang dianut oleh Bani Israel hari ini. Tahu Nasrani? Tuh, pengikut, konon mengaku pengikut Nabi Isa tapi bohong, Kristen. Au ya Adimaddin, atau hei orang yang tidak beragama.
Orang apa tidak beragama? Ateis atau ateis ya. Gitu. Komunisme, tidak beragama. Tuh. Kita berkata kepada orang Islam tadi, hei kafir, satu, boleh jadi murtad, keluar kita pada Islam. Hati-hati. Atau kita berkata, hei Yahudi kau, nuduh orang itu bukan Islam, kita yang keluar daripada Islam. Kalau setakat perangai Yahudi, tak apalah. Perangai syaitan. Itu. Atau hei Nasrani, kita tidak menganggap lagi orang itu sebagai orang Islam waktu itu. Atau wahai orang yang etis tadi, tidak beragama tadi. Muridan, terus berkata begitu dengan tujuan annalladzi alaihi beriktikad. Muridan itu bertujuan bahwa yang dituju itu minal mukhatabi, orang yang disebut tadi, minad dini, dari orang yang beragama, kufur, au yahudiyatun, atau Yahudi, au nasraniyatun, atau Nasrani, au laisa, atau tidak, bidinin, mempunyai agama. Okay. Hei orang kafir, hei Yahudi, hei Nasrani, hei orang yang tidak beragama. Sambil beriktikad, kita beriktikad waktu bicara itu bahwa yang dituju tadi, yang dipanggil itu adalah orang yang beragama Islam. Tapi waktu itu kita tidak menganggap dia sebagai orang Islam, maka itu kita kata hei kafir. Faham maksudnya? Waktu kita bicara itu, kita tidak menganggap orang itu sebagai orang Islam, sehingga kita berkata hei kafir, hei Yahudi, hei kau Nasrani, engkau tidak beragama. Maka orang yang memanggil itu menjadi kafir. Hati-hati. Ini ucapan. Mungkin banyak berlaku. Beru itu tak melibatkan agama. Beru tak ada agama. Beru ada agama tak? Mana tahu ada agama beru ke? Kambing kau. Kambing ada agama tak? Itu tidak menyebabkan kafir Muslim, sebab kambing tak ada Islam. Babi kau. Babi ada agama tak? Boleh jadi murtad tak? Tak. Boleh jadi kufur tak? Kenapa? Sebab babi itu tidak ada agama. Jadi boleh ke? Tak boleh juga. Menyerupakan maknanya benda yang najis itu. Tapi mungkin berlaku tak? Berlaku tak? Marah sangat beruk. Muhaikam kaya warik, ujar Banjar. Banjar, muhaikam kaya warik. Apa muha itu? Muka.
ikam kamu kaya warik seperti monyet beruk. Warik tuhai. Monyet tua, tuhai itu tua. Banjar tuh. Kalau dulu bahari, sekarang kaina, sekarang itu banjar. Besar ganal, kecil halui. Kalau laki ini utuh, kalau perempuan diang. Kalau perempuan diang itu banjar. Nah, Ustaz tahu, Ustaz Banjar bukan, cuman tahu aja bahasanya. Nah, itu. Oke. Apa tadi? Bro. Babi kau. Nah, gitu. Boleh jadi murtad tak? Boleh jadi kafir tak? Tak. Kenapa? Sebab beruk, monyet, babi, kambing tidak ada agama. Tapi bagus tak perkataan itu? Ya tidak. Tapi biasa berlaku tak? Berlaku. Suami kepada istri, hei beruk kau. Jadi malam-malam tidur dengan beruk. Ada yang tidur dengan beruk tak? Sini ada tak? Tuh. Kalau suami kata beruk kau, malam-malam kau tidur dengan beruk. Oke. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dalil bahwa perkataan itu boleh jadi kufur? Ada dalil. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sila baca, idza akfara. Ini dalilnya. Idza apabila. Apa mana idza? Akfara. Mengkafirkan. Ar-rajulu, seorang lelaki, akhahu, kepada saudaranya, ba'a, maka kembali, biha, kekufuran, ahaduhuma, kepada salah satu dari keduanya. Maksudnya kembali kepada si pembicara. Apa dalil bahwa seseorang muslim berkata kepada muslim yang lain, ketika berkata dan dia beriktikad bahwa orang muslim itu, hei engkau kafir, bukan Islam maksudnya. Mengiktikadkah orang itu kafir, pada orang itu Islam. Hei Nasrani, hei Yahudi, hei orang yang tidak beragama, maka orang itu yang bicara itu jadi kufur. Berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akfara, apabila mengkafirkan, ar-rajulu, seorang lelaki yang muslim, akhahu, kepada saudaranya yang muslim. Maksud akha di sini saudara yang muslim, dua-dua muslim. Faqad ba'a biha ahaduhuma, maka kekafiran itu kembali kepada orang yang bicara. Maksudnya orang bicara itu boleh jadi kafir. Paham? Bagaimana saya tidak beriktikad dia itu seorang kafir, tetap dia itu muslim. Aku cuman kata aja, hei kau Yahudi kau. Bagaimana? Dosa.
menuduh orang Islam itu Yahudi. Tadi beriktikad waktu kita bicara tuh orang itu bukan Islam. Kita usah dibuatlah senang cerita. Kita tak boleh mengukur iktikad hati itu. Tak boleh menjaga, betul tak? Takut terlepas di hati itu memang iktikad kita orang tu kafir. Itu. Padahal orang tu Islam. Lebih baik lagi tak usah bicara. Buat apa? Benda yang membahayakan kepada keimanan. Dan di dalam hadis yang lain baginda Rasulullah SAW bersabda, riwayat hadis riwayat Imam Muslim, ayyumam ri'in sila, mana-mana orang qala berkata li akhihi kepada saudaranya yang muslim, maksudnya sama-sama Islam, ya kafiru, hei kafir, faqad ba'a biha, maka kembali kekufuran itu ahaduhuma kepada salah seorangnya, maksudnya kembali kepada yang berkata in kana, itu jika ada yakni iktikad di hati orang itu kama qala, seperti yang diucapkan, wa illa, dan kalau tidak roja'at, kembali kekufuran itu alaihi, kepadanya. Kalau memang orang itu kafir, ya kafir. Tapi kalau orang itu tidak kafir, maka kekufurannya kembali kepada yang bicara. Siapa saja yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, hei kafir, maka kekufuran itu kembali kepada salah seorangnya. Kalau yang dipanggil kafir itu memang orang kafir, ya begitu kafir. Akan tetapi kalau bukan kafir yang dipanggil itu, yang dikatakan kafir itu, maka kekafiran kembali kepada yang bicara itu. Oke, paham situ? Ini banyak nih ucapan nih. Teruskan. Wakas sukhriyati, dan murtad ucapan juga seperti memperolok-olok, bismin, dengan nama atau dengan salah satu nama min asma'ihi ta'ala, daripada nama-nama Allah Ta'ala. Di antara murtad ucapan memperolok-olok, mengejek nama mana-mana nama Allah, mengejek, memperolok mana-mana nama Allah. Nama Allah banyak kan? Banyak, 99. Nama itu nama Zat yang Maha Agung. Walillahil asmaul husna, walillahi, dan milik Allah, kepunyaan Allah, hanya ada pada Allah
al-asmaul husna, nama-nama yang baik, yang maklum bagi kita. Namanya itu ada 99. Adakah hanya itu saja? Ya. Yang kita tahu. Yang kita tak tahu, tak tahu berapa banyak sebab kita tak tahu. Apa nama Allah yang dilecehkan itu, yang diejek-ejek? Nama apa-apa saja. Rahman ke, Latif ke, Latif, tip. Umumnya sengaja memperolok-olok nama Allah. Sepatutnya nama itu diagung dan dimuliakan dan dijadikan ucapan ketika berdoa. Fad'uhu biha, kata Allah, maka serulah nama Allah yang agung itu ketika kamu memohon kepada Allah. Kan ada nama Allah, kata Nabi, kalau kamu berdoa dengan menyebut nama ini, doa kamu pasti diijabah. Maka itu ada kalimat, inni as'aluka bismikal a'lal. Al-azzil ajal al-karim. Ada tu. Atau mengguna nama Wadud, ya Wadud, ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Fa'alul lima turid. Inni as'aluka bi'izzika alladhi la yuram, wa bimulkika alladhi la yudam, wa binuri wajhika alladhi mala'a arkana arsyik. Lepas itu, apa hajat kita, sebutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memulakan perkataan ya Wadud. Maka semua doa itu diijabah oleh Allah. Kan gitu. Banyak. Atau menggunakan asma Allah, ya Rahmanu ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Itu nama agung tu. Ya Hayyu ya Qayyum. Rahman Rahim, Hayyun Qayyum. Rahman Rahim pada Bismillah, Hayyun Qayyum pada Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Maka diguna di awal doa, ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Fardu ya Witru, ya Wahidu ya Ahadu ya Samad, ya Sanadaman ilaihi stanada, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas itu terus berdoa. Dan doa juga untuk diijabah dikehendaki pada doa itu dengan solawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena doa yang tidak disertai dengan solawat tidak akan diijabah. Solat tidak disertai dengan solawat kepada baginda Nabi, tak sah solat. Solawat ini agung di sisi Allah. Sehingga Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bahwasanya Allah sendiri pencipta seluruh makhluk,
wa malaikatahu, dan para malaikat hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, yang mulia di sisi Allah, yusalluna 'alan nabi, bersolawat ke atas nabi. Salawat dari Allah ialah rahmat, keampunan, rahmat. Salawat dari malaikat, mohon keampunan. Salawat dari kita ialah doa untuk selamat sejahtera untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah kita, sallu alaihi, bersolawatlah kalian ke atasnya, ke atas Nabi itu. Yang aku bersolawat, para malaikat bersolawat, hendaklah kalian pun bersolawat juga. Sallu alaihi wasallimu, dan salam ke atasnya. Lalu dibunyikan atas perintah itu, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi, atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tuh. Kalau waktu tarawih, siapa yang menyuruh salawat itu? Bilal. Kata Bilal, sallu alaihi. Makmum, sallallahu wa sallim alaihi. Ini makmum yunyuh imam. Makmum ramai-ramai, sallu al-badrul munir Muhammad. Makmum kata, sallu alaihi. Makmum nyuruh imam solawat. Akhirnya tak ada yang baca solawat. Patutnya al-badrul munir Muhammad, kata imam juga, sallu alaihi. Atau kata Bilal, al-badrul munir Muhammad, sallu alaihi. Kata siapa? Bilal atau imam. Makmum menjawab, sallallahu wa sallim alaihi. Itu baru betul. Ini si makmum nyuruh. Sebab kalimat sallu alaih, kata amar, kata perintah. Bersalawatlah kalian kepada Nabi. Ramai-ramai nyuruh baca salat. Siapa yang disuruh itu? Betul? Patutnya Bilal. Kata Bilal, bersalawatlah kalian, al-badrul munir Muhammad, bulan purnama yang terang benderang itu ialah baginda Muhammad. Kata Bilal gitu kan. Bersalawatlah kalian kepadanya. Kata siapa? Bilal. Baru makmum ramai-ramai, sallu alaihi. Ini salah. Imam makmum menjawab, Allahumma salli wa sallim alaihi. Salah tempat. Salah. Tapi biasa tak macam tu dengar? Biasa dengar tak? Di sini pun macam tu juga. Kita kena belajar tu. Tengoklah buku panduan. Ini main ikut kebiasaan aja. Okey, teruskan. Di antara yang menyebabkan murtad ialah memperolok-olok sebuah nama dari nama Allah. Nama Allah itu ada 99. Maka hati-hati kalau ada nama kita menggunakan salah satu nama Allah, sebutlah dengan sempurna. Tuh. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau diguna oleh kita kena pakai Abdu. Abdur Rahman, Abdur Rahim. Jalal, Abdul Jalal. Aziz, Abdul Aziz. Salam, Abdus Salam.
Wahab, Abdul Wahab. Wahub tak ada. Wahub tak ada. Yang ada Piramli Abdul Wahub, Abdul Wahib. Yang ada sebutannya Ya Wahab. Wa'dihi sila, atau memperolok-olok janji Allah, wa'idihi, atau ancaman Allah. Memperolok-olok janji Allah. Syurga, apa janji Allah bagi orang yang beriman, beramal soleh akan diberi syurga, nikmat di akhirat kelak. Lalu diperolok-olok, alah syurga, aku kalau nanti mati diberi syurga, rasanya aku nak ke tak nak? Boleh jadi murtad itu. Jangan macam itu kau, nanti kau masuk neraka. Alah neraka. Macam kau tahu neraka itu. Entah neraka itu tak panas ke atau panasnya sikit ke. Diperolok-olok. Aku bawa nanti air satu beldi, jiru sajalah. Bodoh itu. Memperolok-olok. Termasuk juga ragu-ragu, adakah neraka itu ada atau tidak. Rasa aku entah ya, mungkin tak ada lah surga itu, mungkin tak adalah neraka itu. Murtad juga. Sebab benda itu ada, sudah dinas oleh Allah, sudah menjadi wajib yakin bahwasanya surga itu benar, neraka itu benar adanya. Allah dah sebut. Aku kalau tak masuk surga pun tak apa. Tak apa. Itu. Yaitu mengejek atau mempermainkan janji Allah tentang surga, seperti surga itu belum tentu benar. Kalau aku masuk surga, aku akan apa-apalah, dia kata. Kalau aku masuk surga, nanti aku main bola lah di sana. Itu. Dengan maksud mempermainkan. Sebab surga itu luas. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga itu seluas langit dan bumi. Kalau luas macam itu, wah, aku nanti akan lomba lari lah di surga. Memperolok maksudnya. Tak boleh. Atau mengejek ancaman Allah seperti biarlah aku masuk neraka. Sebab di neraka itu bersama-sama dengan bintang film ke, dengan orang Abu Jahal ke, dengan Fir'aun yang kaya itu, aku sama dengan dia. Dengan orang kaya itu Fir'aun, umpamanya. Dan sebagainya. Dan ucapan itu timbul dalam kesadaran. Ucapan itu bukan dia ngigau, bukan orang gila yang berucap itu. Kalau orang gila berucap macam itu, tak apa namanya juga gila. Orang ngigau tak apa namanya juga hilang akal. Ini maksudnya orang yang sempurna. Teruskan. Wa ka'ayyakula bawah. Dan seperti dia berkata, Lau amaroni, kalau memerintahkan aku, Allahu Allah, bikada,
dengan berbuat begini, lam af'alhu, aku tidak akan berbuat. Dan dia berkata, kalau Allah nyuruh aku berbuat gini-gini, aku takkan buat. Aku tak suka. Sekalipun yang nyuruh aku Allah. Wah, murtad tu orang tu. Aulau sorot sila, atau kalau jadi al-qiblatu qiblat fi jihati kaza, di arah itu, ma sallaitu, aku tidak akan solat, ilaiha, mengarah ke arah itu. Dulu kiblat itu ke Baitul Muqaddis. Maka turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Waktu itu baginda Rasulullah di Madinah sedang solat, maka turunlah ayat fawalli wajhaka, maka hadapkan, berpalinglah badanmu syatrul masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Nah, waktu itu menghadapnya ke Masjidil Aqsa, maka serta-merta pindah badan mengarah ke Masjidil Haram. Masjid ini ada di Madinah, diabadikan, namanya Masjid Qiblatain. Siapa yang pernah pergi? Ada yang pernah pergi? Ada yang jumpa Masjid Qiblatain? Ada tulisan situ kan? Dibaca tak keterangannya? Tak. Bahasa Arab ada, bahasa Urdu ada, bahasa Indonesia pun ada. Bacalah tu di dinding tu. Masjid Qiblatain. Mana Tun? Tun? Baca tak? Tak juga. Namanya Masjid Dua. Kenapa ini serupa muka ini? Mana abang, mana adik? Ini ada beradik ke? Satu negeri. Kedah Mai. Kedah Mai. Bawa nyok tak? Nyoknya jatuh pasiak. Baik. Atau dia berkata, kalau Allah menyuruh aku begini, begitu, aku takkan buat. Sekalipun yang nyuruh Allah. Murtad orang tu. Kau jangan kedekut, sedekahlah kau. Itu perintah Allah. Itu Allah saja yang nyuruh. Murtad tu. Atau kalau Allah nyuruh aku suruh buat gini, aku tak buat. Atau dia berkata, kalaulah arah kiblat itu pindah ke arah sana, umpamanya sekarang arah daripada kita ke barat kan, lalu kalau Allah memindahkan kiblat ke arah utara, aku takkan solat sekalipun perintah Allah. Murtad orang tu. Dan seperti orang berkata, kalau Allah menyuruh aku berbuat sesuatu, aku tidak akan mengerjakannya, berarti sudah mempermainkan perintah Allah, menolak perintah Allah. Sedangkan makhluk ini, manusia ini hendaklah tunduk dan patuh kepada apa yang diperintah oleh Allah. Atau kalau kiblat berada di arah anu, misalnya di arah mana kiblat nih? Pulau Pinang. Solat arah Pulau Pinang, atau ke Pulau Besar Melaka, haji ke Pulau Besar Melaka, solat ke Pulau Besar Melaka, diarahkan, tapi yang arahkan Allah. Contoh, aku takkan tunduk. Padahal
membuat arah kiblat ketika ibadah itu ialah hak Allah. Hak Allah. Teruskan. Aulau atau sekiranya A'tani mengurniakan mengurniakan kepadaku. A'tani itu A'tani mengurniakan kepadaku Allah al-jannata akan syurga, ma dakhaltuha aku tidak akan memasukinya. Atau orang tu berkata, kalau Allah kelak mengurniakan aku syurga, aku takkan masuk. Action. Nyombong, padahal di dunia rumahnya apartemen aja, rumah flat aja, nyombong. Nak diberi syurga tak mau, aku takkan masuk. Orang sini ada yang nyombong tak? Tak ada kan? Tak ada. Atau kalau Allah memberi aku syurga, aku tidak akan memasukinya. Kata-kata itu merupakan ejekan, penghinaan, atau memperlihatkan kebencian pada semua perkara itu. Teruskan. Wa ka'ayyaqula, yang kelima, dan seperti dia berkata, lau akhadhani, kalau menyiksa aku Allah bitarkis salati, dengan sebab meninggalkan salat, ma'ana, serta aku, fihi padanya, minal maradi, sedang sakit, zalamani, Allah telah zalim padaku. Atau orang itu berkata, kalau Allah menyiksa aku sebab aku tak solat, padahal waktu itu aku sedang sakit, aku tak solat itu. Tapi sebab sakit itu aku tak solat, lalu Allah menyiksa aku. Allah itu zalim, aniaya kepadaku. Aku kan sakit waktu itu. Wah, ini mungkin dekat-dekat ucapan ini mungkin banyak berlaku. Waktu kau sakit pun kau wajib solat. Aku kan sakit. Kalau Allah lah menyiksa aku sebab di waktu aku sakit, Allah aniaya kepada aku. Murtad orang itu. Sebab solat tidak gugur sebab sakit. Kewajiban solat tidak gugur sebab sakit. Tuh, selagi manusia bernyawa wajib solat. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, jangan baring dulu, ngiring, terus baring aja. Ngiringnya kemana? Tangan kanan di lambung kanan, muka dan badan mengarah kiblat. Mana kiblat nih? Jadi, nah kaki ke sana, ke sini, ngarah kiblat. Tak mampu ngiring, telentang. Kalau baring ini tidur biasanya. Baring. Kalau baring nih boleh merengkol gini, betul kan? Boleh lonjor, boleh
Merengkol itu baring, telentang. Kaki dan muka ke arah kiblat. Maksudnya kaki ke sana, muka di sini. Telentang. Ketika telentang, tak buat mula-mula, macam mana cara ruku sujud? Isyarat menggunakan kepala. Tak boleh menggunakan kepala sambil terlentang, isyarat dengan mata. Ini ruku, ini sujud, ini ruku, ini sujud gitu. Tak mampu juga mata, menggerakkan mata, kelopak mata dengan hati. Kata hati, Allahu Akbar. Ini dah tak boleh, mata dah pejam, tinggal mati aja. Masih wajib solat tak? Selagi dia ada ingatan. Dengan hati. Kalau hati pun sudah tidak berguna lagi, itu sudah mati. Cepat apa? Tanah, gali tanah lah. Nah itu. Ini kewajiban solat sampai begitu. Ini sakit demam aja sikit dah tak solat. Lalu ditegur oleh kawan, kalau Allah siksa aku sebab aku waktu itu sakit, Allah aniaya dengan aku. Murtad orang itu. Aku tak solat itu, aku waktu itu sedang susah, sedang sibuk. Kalau Allah siksa aku sebab tak solat waktu itu, aku sedang miskin, sibuk, maka aniaya Allah dengan aku. Jadi murtad, keluar pada Islam. Jangan main-main ya. Au qala, sila. Atau ia berkata, li fi'lin, kepada sesuatu perbuatan, hada ini, bi ghairi taqdirillahi, bi ghairi taqdirillahi, terjadi bukan dengan takdir Allah. Atau dia berkata kepada sesuatu perbuatan yang baru terjadi, ini bukan takdir Allah, ini kemampuan aku, ilmu aku, kehebatan aku. Ingat perempuan, suami kawin lagi. Suami apa? Jawab apa? Kawin lagi. Yang jawab si lelaki. Coba perempuan yang jawab. Suami apa? Kawin lagi. Marah-marah pada suami. Suami jawab, tak boleh marah. Ini sudah ditetapkan oleh Allah bahwa engkau jadi istri pertama dan aku mempunyai istri yang kedua. Kau kena terima. Ini takdir Allah. Kan baru berlaku kan perbuatan tu, nikah tu. Kan? Si istri melala. Tak ada takdir. Mana ada takdir Allah? Abang aja. Gatal. Miang. Apa lagi? Apa lagi? Perempuan, apa lagi? Gatal, miang, apa lagi? Tak ada? Tak ada. Tak berani kata, bagus-baguslah perempuan ini. Tak ada takdir Allah. Mana ada? Abang aja miang, gatal. Boleh jadi murtad tak? Tolong jawab. Boleh jadi murtad tak? Sekalipun perempuan itu bertudung, rajin solat, rajin puasa, keluar daripada Islam waktu itu. Daripada berkata demikian, lebih baik lagi menangis senangis-nangisnya.
Doa kepada Allah, ya Allah, engkau telah takdirkan suami aku nikah lagi. Aku yakin engkau berkuasa untuk mengubah takdir itu. Ubahlah dia, biar cerai lagi. Lebih baik lagi macam itulah berdoa. Itu tak jadi murtad. Itu jadi murtad tak? Menolak maknanya kan. Doa itu menolak, tapi masih meyakini kepada kekuasaan. Jadi murtad tak? Tak. Tapi kalau dia menolak kekuasaan Allah, mana takdir-takdir, tak ada takdir. Ini abang aja miang gatal, boleh jadi murtad. Hati-hati perempuan. Habis macam mana Ustaz, kalau suami kahwin lagi? Ya terima aja lah, itu ketetapan daripada Allah. Lalu banyak doa kepada Allah. Ya Allah, hamba yakin ini sudah ketetapanmu, kehendakmu, ada pada ketentuan di Lauhil Mahfuz, engkau tuliskan, maka berilah yang terbaik. Biarlah ianya menyenangkan aku. Doalah kepada Allah yang baik-baik. Ujung-ujungnya aku tak terima takdir, aku minta cerai. Sebab tak terima takdir. Boleh jadi murtad tak? Tolong jawab. Boleh. Itu. Au qala, atau dia berkata, li fi'lin, pada perbuatan hadasa yang baru berlaku. Perbuatan apa tadi? Si suami nikahlah. Perbuatan kah bukan? Contohlah itu yang banyak berlaku, perempuan tak terima, akhirnya menafikan, tidak percaya dengan takdir Allah, jadi murtad. Disebabkan emosi, akhirnya mengorbankan keislaman, menghancurkan semua ibadah yang sudah dilakukan, musnah semua. Tak usah. Lebih baik lagi nangis lalu memohon kepada Allah. Yakini bahwa itu ketetapan Allah, mohonlah kepada Allah. Nak ngubah takdir, minta diubah takdirnya ke, minta diperbaiki takdirnya itu. Faham ya? Aulau syahida, sila. Atau berkata, lau syahida, kalau menjadi saksi, indi, padaku, al-anbiya'u, para nabi, awil malaikatu, atau para malaikat, au jami'ul muslimina, atau sekalian muslimin, bikada, dengan begini, maqabiltuhum, tidak aku menerima kesaksian mereka. Atau seorang berkata, kalau semua para nabi, para malaikat dan semua kaum muslimin menjadi saksi bagiku mengenai sesuatu, aku tidak akan menerima kesaksian mereka. Dituduh, memang dia tak buat, dia geram. Kalaulah nabi, malaikat, semua orang jadi saksi kepada aku tak terima kesaksian itu. Itu. Jadi murtad. Au qala, sila. Au qala, atau dia berkata, la af'alu, aku tidak akan mengerjakan
Kada anu. Anu tu anu tu maksudnya apa-apa ajalah. Jangan salah faham anu di sini. Di situ anu kan? Anu. Aku tidak akan mengerjakan sesuatu apa saja. Wa in kana, sekalipun ada dia sunnatan, perkara sunat, biqasdi, dengan bermaksud al-istihza'i, memperolok-olokkan. Atau dia berkata, aku takkan buat sesuatu sekalipun itu sunnah Nabi atau sunat, itu sunnah Nabi, aku takkan buat sekalipun sunnah Nabi. Aku tak buat, aku tak suka sekalipun sunnah Nabi. Itu. Ataupun sekalipun perkara sunat yang boleh mendatangkan pahala, aku takkan buat. Dengan tujuan biqasdil ihtizai, dengan tujuan memperolok-olok hukum sunat itu, apalagi yang wajib ya, apalagi yang wajib. Yang sunat saja kalau tujuan memperolok-olokkan sudah jadi murtad, apalagi yang wajib. Itu. Aulau kana, sila. Atau kalau ada, atau kalau jadi, fulanun, si fulan, nabiyan, dilantik nabi oleh Allah, ma amantu, aku tidak akan beriman, bihi, dengannya. Kalaulah Allah melantik lagi, mengutus lagi seorang nabi, aku takkan beriman. Murtad. Memang Allah akan utus lagi nabi? Ya tidak. Ya tidak. Baginda Rasul itu adalah nabi akhir, kata Allah. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, kata Allah. Maka Muhammadun, tidak ada Muhammad itu, bukanlah Muhammad itu aba ahadin, bapa salah seorang kamu, min rijalikum, dari laki-laki kalian. Maksudnya bahwa Muhammad ini bukan bapa kalian. Walakin Rasulullah, tapi dianya utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian nabi. Memang tak ada lagi nabi. Tapi kalau Allah menghendaki mengutus lagi, ya boleh saja. Tapi sekarang ini tak adalah. Setakat ini tak ada ayat yang menyebutkan ada lagi nabi. Memang takkan ada. Baginda Rasul nabi terakhir. Namun manusia istihza tadi memperolok-olok, jika Allah melantik seorang nabi, Fulan bin Fulan menjadi seorang nabi, aku takkan beriman. Nabi dan Rasul lain. Nabi dan Rasul lain. Nabi tuh ialah hamba Allah yang menerima kabar berita, menerima wahyu, tapi tidak diutus, tidak diwajibkan menyampaikan wahyu itu. Hanya untuk dirinya. Rasul ialah di kalangan nabi yang menerima wahyu berita dari Allah,
tapi diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu, diperintah. Jumlah nabi ada berapa? 124.000 nabi. Jumlah 313 atau 314, bahkan ada yang mengatakan 315. Itu jumlah rasul. Jadi nabi banyak tak? Ramai tak? Nah, kalau Allah menjadikan seseorang itu jadi nabi, aku takkan iman, aku tak percaya. Jadi murtad. Banyak lagi tak? Oh, banyak. Ini baru berapa ya? 7.2. Atau katanya aku tidak akan mengerjakan yakni sesuatu meskipun hukumnya sunat. Ucapan itu dimaksudkan untuk memperolok-olok atau mengejek hukum Islam. Yang sunat diejek, diolok-olok, murtad. Apalagi yang wajib. Bukan diejek, diolok-olok lagi, langsung tak terima hukum Allah. Tak terima. Nanti kalau dilaksanakan hukum hudud, banyak yang kudung, nanti banyak sop tangan, memperolok-olok, mengejek, murtad orang itu waktu itu. Atau kalau si fulan menjadi nabi, atau tidak, aku tidak akan mempercaya kepadanya, padahal pangkat kenabian itu adalah pilihan Allah. Siapa saja yang ia pilih, kita wajib mempercayainya. Sikit lagi, yang 8 tu. Au a'tahu, sila. Atau memberinya, alimun, seorang alim, fatwan, akan fatwa. Faqala, dia berkata, aish, apakah hada syar'u, pelaturan syara ini, muridan, sambil maksud al-istighfafa, menganggap ringan kepada hukum syara. Atau kalau ia diberi fatwa oleh seorang alim, dia berkata, apa itu hukum syara? Maksudnya menghina atau menganggap rendah hukum itu. Diberi fatwa, ini hukumnya begini-begini, kah hukum itu? Dengan tujuan menghina, merendahkan hukum syara yang telah diberi oleh majlis fatwa. Di kita kan ada tak majlis fatwa? Banyak tak hukum di sana di majlis fatwa. Lalu orang yang membaca-baca, apa hukum ni? Padahal benar fatwanya itu bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Lalu dia memperlekeh hukum itu, merendahkan hukum itu, maka jadi murtad. Jangan ya, jangan. Jadi sampai sini, insyaallah kita bertemu lagi di bulan yang akan
datang. Ada soalan? Ada soalan dah? Muslimat? Ile? Okey, kalau tak ada sampai sini, sama-samalah kita baca tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.